Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar latihan soal ya. Jadi latihan soal yang kemarin momen gaya. Nah, kita bahas di sini, kita bahas bersama. Kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan. Mari kita lihat cekidot. Gimana kalian kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu adalah tentang latihan soal momen gaya ya. Jadi kemarin kan di video sebelumnya sudah saya berikan latihan soal. Nah, kalian sudah coba kan di rumah? Sekarang kita bahas bersama ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa masing-masing ya semuanya. Ya, lanjut. Untuk latihan soal yang pertama, itu ada sebuah batang ya dengan 4 buah gaya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini ada gaya F1, 2, 3, 4 bekerja pada batang A, B, C, D seperti gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, nah berarti porosnya ada di A sini ya. Jadi dia porosnya di sini. Berarti batangnya nanti dia akan berputar ke kanan, kiri searah jarum jam atau berlawanan jarum jam dengan poros di A. Gimana kita bahas? Jangan lupa diketahui, ditanyakan, jawab. Kalau soal seperti ini, kalian bisa tulis diketahuinya dengan gambar seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih mudah seperti itu. Kalau misal kita lihat langsung gambar, kita akan lebih mudah memahami daripada hanya tulisan diketahui F1, F2. F1, F2-nya di mana ya? R1, R2, R1, R2-nya di mana ya? Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah torsi totalnya ya. Torsi ketika porosnya di titik A, seperti itu. Terus kita lihat di sini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, oh ya di sini saya tidak tuliskan R1, R2, R3 ya. R4. Jadi kalian bisa perhatikan di sini jika porosnya untuk lebih mudah mungkin seperti ini. Nah, jika porosnya di sini ya, ini porosnya. Kemudian jarak dari F1 ke F2 ya atau dari A ke B. Nah, itu disebut nanti R2 ya. Jadi kita lihat di sini. Torsi, sigma torsi ya atau sigma to, sigma itu jumlah dari keseluruhan torsinya. Nah, untuk to 1 itu kan dia di pusat nih. Kalau di pusat sebenarnya dia otomatis langsung 0 karena dia tidak memiliki jarak ya atau tidak memiliki lengan ya. Jadi panjang lengannya tidak ada ya karena pas di poros seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, torsi 2, kalian bisa lihat. Nah, ini kan muternya ke sini nih. Berputar seperti ini. Nah, karena berputar seperti ini kan kalau misal diputar dia muternya seperti ini nih. Nah, dia kalau muternya seperti ini berarti searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam kita beri tanda negatif ya. Kemudian untuk yang 3 ya, torsi ketiga nih, dia kan otomatis menarik batangnya ke atas. Kalau menarik batangnya ke atas otomatis seperti ini muternya. Nah, ini arahnya seperti ini. Nah, kalau muternya seperti ini, berarti dia berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kita beri tanda di sini positif. Setelah itu yang keempat. Yang keempat dia ke bawah lagi, nariknya ke bawah. Batangnya jatuh ke bawah. Kalian bayangkan batangnya jatuh ke bawah. Nah, otomatis dia akan muter ke sana. Nah, berputarnya apa? Searah jarum jam atau negatif. Sebenarnya untuk positif negatif ini, jika kalian masih bingung kok ada sumber lain yang mengatakan bahwa positif itu
searah gitu. Ada yang bilang positif itu berlawanan. Nah, di sini saya gunakan kaidah tangan kanan dan skrup ya. Jadi untuk yang positif itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang negatif itu searah jarum jam. Kalau misal kalian bingung, sebenarnya ketika ada sebuah gaya arahnya berlawanan, otomatis dia akan saling mengurangi. Tetapi jika searah, dia akan saling menambahkan. Kuncinya hanya searah dan berlawanan. Untuk tanda positif negatif itu hanya untuk membedakan ya. Jadi kalian gak usah bingung. Lanjut ya. Kita masukkan ya. Jadi kalau tau 1 berarti R1 dikali F1. Untuk tau 2 berarti R2 dikali F2. Untuk yang ketiga dan keempat juga sama, R3, F3, R4, dan F4. Nah, untuk R1-nya, otomatis dia kan di sini nih, di poros. Nah, karena di poros, berarti R1-nya adalah 0. Ya, di sini R1-nya 0. R1 sama dengan 0. Nah, untuk yang B, di sini R2-nya mana? Nah, R2-nya dari A sampai B sini ya. Nah, maaf. Ini R2. Kemudian R3-nya ya. Jadi di sini kan R1 dikali F1, 0 dikali 10 ya, gayanya 10. Kemudian untuk R2 berarti di sini kan 2 meter dari A sampai B. 2 dikali 4 ya. Ini kan gayanya adalah 4 Newton. Kemudian yang R3. Nah, 3-nya dari mana? 3-nya adalah dari A sini ya sampai ke C. Nah, di sini dia adalah R3. Berarti di sini 2 ditambah 1 adalah 3. 3 dikali 5 ya, karena F3-nya ada 5. Kemudian dikurangi R4. Nah, untuk R4 itu jarak dari A sampai D ya. Ini saya gambarkan di mana ya? Di sini aja ya, di atas. Tuh, gambarnya menceng-menceng. R4. Nah, untuk R4 berapa panjang batangnya? 2 ditambah 1 ditambah 3 adalah 6. 6 dikalikan 4. Nah, hasilnya berapa? Kita kalikan satu per satu ya. Jadi 0 dikali 10, 0. 2 dikali 4, 8 ya. Ini tandanya negatif, jangan dihilangkan. Kemudian 3 dikali 5, 15. 6 dikali 4, 24. Ini supaya tidak bingung, kalian bisa tambahkan kurung ya, di sini kurung. Jadi nanti tidak lupa 0 kali 10 dikurangi 2 dikali 4. Nah, salah ya. Jadi ini yang dikerjakan yang dikalikan terlebih dahulu. Nah, hasilnya berapa? Negatif 8 ditambah 15 dikurangi 24 adalah minus 17 Newton meter ya. Sampai sini paham? Masih bingung? Jadi kalian bisa lihat ketika suatu benda di poros ya, gayanya di poros, itu berarti nilai torsinya atau toknya sama dengan 0 seperti itu ya. Lanjut ya kalau sudah paham. Untuk latihan soal yang kedua, nah ini yang sedikit lebih rumit ya. 5 gaya bekerja pada bujur sangkar dengan sisi 10 cm seperti pada gambar. Jadi ini sisinya 10 cm ya. Ada 5, nanti kita kasih nama 1 2 3 4 5 ya. Tentukan besar resultan momen gaya dengan posisi di titik perpotongan diagonal bujur sangkar. Nah, berarti posisi porosnya ada di perpotongan diagonal bujur sangkar di sini ya, di tengah-tengah sini. Nah, kita bahas ya. Jangan lupa diketahui, kalau misal diketahuinya kita gunakan gambar saja biar lebih mudah. Di sini kita tulis F1, F2, F3, F4, dan F5. Kemudian panjang sisinya berapa? 10 cm ya. Yang di atas sini juga berapa? 10 cm sama.
Kita hitung dari torsi yang pertama ya. Oh ya, untuk perpotongannya tadi kan porosnya berada di perpotongan diagonal, berarti di sini ya. Titiknya di sini. Untuk torsi yang pertama, nah di sini kan gayanya adalah 4 Newton. R-nya berapa? R-nya itu adalah dari F1 sampai perpotongan ini. Ya. Jadi dari F1 sampai sini. Soalnya kalau misal antara panjang lengan dengan gaya itu harus tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus. Berapa panjang dari sini ke situ? Nah, 10 cm dibagi 2 gitu aja. Berapa? 5. Kita masukkan berarti 5 dikalikan 4. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. Nah, untuk tanda positif negatifnya kalian bisa bayangkan ini si bujur sangkar ya, si persegi ini terdorong ke kiri ya, didorong ke kiri. Nah, twing, geser ke sini, muter terus. Nah, otomatis dia berputarnya apa? Berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini tandanya positif. Untuk satuannya di sini sentimeter dulu tidak masalah ya. Nanti kita ubah di akhir biar tidak menggunakan koma-koma. Selanjutnya yang kedua ya, untuk torsi yang kedua di sini kan diketahui gayanya 10 Newton. Kemudian R-nya berapa? R-nya sama ya, setengahnya dari 10 ya. Jadi di sini R-nya adalah dari F2 sampai sini nih, tengah-tengah sini. Ya, tengah-tengah. Hitungannya ini di tengah gitu ya, karena perpotongan diagonalnya juga di tengah. R2-nya berapa? 5. F2-nya 10. Nah, hasilnya berapa? 50. Kemudian untuk tanda positif negatifnya sama. Bayangkan persegi ini ya, bujur sangkar ini terdorong ke bawah, dorong. Nah, swing. Terdorong, otomatis dia muter. Muternya berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Jadi kalau misal kita bayangkan searah berlawanan jarum jam, kita dorong aja pura-pura si bujur sangkar, si balok itu didorong. Nanti kalau misal di rumah kalian bisa cobanya pakai bolpen ya. Ketika kalian lagi nulis, oh ini didorong ke kanan, didorong ke kiri, nanti muternya jadi searah atau berlawanan. Selanjutnya untuk F3 dan R3 ya. Torsi 3 di sini ini searah atau berlawanan. Nah, karena dia ditariknya ke kiri, ya, ini kan ke kiri. Ke kiri berarti muternya ke sana. Nah, itu berarti dia searah jarum jam. Karena searah, di sini saya kasih tanda negatif ya, biar berbeda. Ini kan tadi yang berlawanan positif, berarti yang searah negatif. Untuk nilai R3-nya berapa? Sama ya, ini setengahnya ya, setengah dari 10, berarti 5 dikali 9. 5 kali 9 berapa? 45. Jangan lupa di sini negatif. Yang keempat, nah yang keempat ini ada sudutnya ya. Jadi kita buat siku-siku ya. Jadi tadi kan saya bilang antara F gaya dengan R panjang lengan itu harus tegak lurus. Ini kan sudah tegak lurus ya. Di sini sudutnya 45 derajat. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini. Misal torsi 4 sama dengan R4 kali F4 sin 45 ya. Jadi R-nya itu adalah panjang ini 10 ya, 10 dikali 5 akar 2 gayanya, ini 5 akar 2. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Nah, hasilnya berapa? 50 cm ya. Atau kalian bisa gunakan Pitagoras ya. Di sini kan ya. Ini kan 10. Di sini 10, di sini 10. Otomatis sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah 10 akar 2 ya. Jadi ini sisi miringnya adalah, saya tulis di sini ya, 10 akar 2. Nah, 10 akar 2 ini kan dibagi 2.
sini, di sini dan di sini kan nilainya sama. Berarti di sini adalah 5 akar 2. Nah, kalian bisa gunakan 5 akar 2 ya. 5 akar 2 dikalikan 5 akar 2 ya. Berapa? 5 kali 5? 25. 25 dikali akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Hasilnya berapa? Ya, sama seperti ini ya. 50 Newton centimeter. Seperti itu ya. 50 saya tulis. Nah, jadi tinggal kalian lebih mudahnya yang mana. Kalau misal lebih mudah seperti ini, bisa kalian cari diagonalnya dulu berapa. 10 akar 2 dibagi 2. Jadi 5 akar 2. Nanti tinggal dikalikan 5 akar 2 kali 5 akar 2. Paham ya? Nah, untuk yang selanjutnya ada R5. Untuk R5 di sini dia searah atau berlawan. Oh ya, untuk yang 4 tadi, nah karena dia ditariknya ke mana ini? Ke kanan ya, ke kanan, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Di sini saya kasih tanda positif. Untuk yang torsi 5, ini ya, yang kelima, itu terdorongnya ke atas. Ke atas berarti nanti dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Di sini saya kasih tanda positif juga. Kita masukkan R5-nya berapa? Sama seperti 1, 2, dan 3. Ya, bernilai 5 cm ya setengahnya. Ini. Yang berbeda itu yang ada sudutnya saja. Kemudian gayanya 10. Oh ya, maaf ya, ini 5. Ini 5. Nah, di sini TO 5 sama dengan R5 kali F5. 5 kali 10 berapa? 50. Nah, jangan lupa ya, di situ masih Newton centimeter. Nah, ini ya untuk lebih mudahnya. Jadi kalau misal mau langsung juga nggak apa-apa, langsung dijumlahkan. Tetapi biasanya daripada takut keliru, kita lebih mudah cari dulu sendiri-sendiri, nanti tinggal dijumlahkan ya. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah, kita tinggal jumlahkan saja. 20 dikurangi 45 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50. Nah, berapa hasilnya? Nah, kita lihat ya. Ini di sini saya kelompokkan juga, ini sama seperti tadi ya. Ini yang untuk F1, torsi 1, torsi 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita jumlahkan. Untuk torsi satunya tadi berapa? 20 ditambah yang kedua, ini kan 20. Yang kedua berapa? 50. Di sini 50. Terus yang ketiga di sini minus 4, 5. Ya, terus yang keempat 50. Yang kelima juga 50. Berapa hasilnya? Nah, 125 Newton centimeter ya. Di sini masih Newton centimeter. Kita rubah ke Newton meter. Jadi 1,25. Tinggal digeser ya dari senti ke meter. Ini geser 1, 2. Komanya jadi berpindah di sini. Nah, sampai sini paham ya? Kalau misal masih bingung, kalian bisa tanya sama saya di kolom komentar atau chat ke sosial media saya. Ya, atau kalian bisa juga cari latihan soal lain ya. Jadi nggak harus latihan soal di sini aja, kalian bisa cari di sumber lain, di buku lain ya, atau cari di internet. Kalian cari soalnya kemudian dikerjakan sendiri ya. Misal sudah ada pembahasannya, kalian coba kerjakan sendiri. Nanti kalau misal masih bingung bisa ditanyakan ya. Kalau misal nggak bingung berarti kalian nggak mengerjakan. Ya, sampai sini paham ya? Mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Jadi untuk latihan soal ini kita cukupkan. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah momen inersia ya.
sekarang kalian pahami dulu untuk momen gaya. Kalau misalnya masih kebingungan, ditanyakan saja ya. Aduh, saya bilangnya ditanyakan terus, nggak apa-apa ya. Kalau misal bingung, tanya aja ya. Malu bertanya nanti sesat di jalan gitu. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Silakan bisa komentar. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.